Kita kembali lagi ketemu tentunya di program Duduk Bareng Parlemen. Kali ini kita live dari Gedung DPRD Sumatera Utara di ruang kerja Praksi Demokrat tentunya. Seperti yang sudah diinformasikan pendengar Kardopa, hari ini kita ada program spesial talk show Duduk Bareng Parlemen. Jangan lupa Anda bisa saksikan untuk live Facebook kita di Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Dan juga stay tune di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Untuk hari ini kita punya topik bahasan bagaimana anggota DPRD Sumatera Utara merespon aspirasi rakyat saat reses ya. Jadi beberapa hari yang lalu nih anggota DPRD Sumatera Utara kan sudah melakukan reses dengan mengunjungi dapil daerah pemilihan, bertemu langsung dengan masyarakat. Nah, jadi bagi anggota DPRD Sumatera Utara yang melakukan reses dari tanggal 2 sampai 12 Maret ya 2023, ini akan semaksimalnya bertemu dengan masyarakat di daerah yang dikunjungi, itu akan menampung aspirasi masyarakat. Banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat reses ya. Ada yang menyampaikan masalah yang dialami seperti mungkin masalah infrastruktur jalan, masalah kesehatan, pendidikan, serta masalah terkait dengan pertanian. Ini terutama keberadaan pupuk atau juga masalah sosial lainnya yang lagi hit sekarang ini ya. Nah, bagaimana anggota DPRD Sumatera Utara merespon aspirasi rakyat pada saat reses? Ini akan menjadi topik pembicaraan kita ya. Dari hasil reses ini mau dikemanakan? Mau dibawa kemana istilahnya? Kalau kata Armada mau dibawa kemana? Bersama saya hari ini sudah ada Ibu Hajah Meli Jarlatif SEMN, anggota DPRD Sumatera Utara dari Praksi Demokrat. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pengaruh puasa kayaknya Ibu ya. Bahannya masih pagi. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Puasa Bu? Puasa, alhamdulillah. Iya. Kita mau mengucapkan juga buat pendengar Kardopa ya Bu dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasa hari ke-6. Ya, Ya. hari ke-6. Kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Ibu kemarin mohon maaf ini tanya reses ke daerah mana aja nih Bu? Baik Mbak, selamat siang juga pendengar ya, selamat berpuasa. Saya adalah daerah pemilihan saya Medan A. Medan A. Iya, Oke. Medan A itu terdiri dari 11 kecamatan, Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Dene, Medan Area, Medan Timur, Perjuangan Tembung, dan 4 di Medan Utara, yaitu Medan Deli, Marelan, Labuhan, dan Blawan. Oke. Ya, jadi Medan itu A ya Bu? ya Medan A merupakan daerah pemilihan saya, 11 kecamatan. 11 kecamatan. Ya. Berarti sudah melakukan reses dari tanggal 2 sampai 12 iya. Maret. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin tentang reses, kenapa reses ini memang harus dilakukan atau gimana ini Bu? Ya, baik Mbak. Reses ini merupakan amanah dari pemerintah yang Berarti diatur keharusan? harus ya, yang diatur oleh peraturan pemerintah dan seterusnya dibuat dalam satu tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara, di mana reses ini merupakan penyerapan aspirasi dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh konstituen kepada kami sebagai perwakilan mereka, dan kami harus menunjukkan tanggung jawab moral dan politis. Bagaimana nanti sampai akhirnya aspirasi yang disampaikan tentunya aspirasi yang terkait dengan program pemerintah itu harus disikapi oleh pemerintah dan setidaknya harus ditindaklanjuti. Harus ditindaklanjutin ya. Iya. Karena udah capek-capek reses nggak ada tindak lanjut atau apa Mbak, gitu ya. Iya. Ini kalau untuk 2 sampai 12 Maret ini periode keberapa ini Bu? Udah berapa yang kan satu Kalau tahun itu 3 ya? 3 kali. Ini kalau tahun 2023 berarti yang pertama. Yang pertama Iya. berarti masih ada 2 lagi berarti Ada ya? 2 lagi. Oke. Iya. Nah, kemarin waktu Ibu melakukan reses di dapilnya Ibu, apa masalah yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat nih? Baik Mbak. Jadi
Reses ini memang pintu masuknya itu eh, untuk menjadikan suatu program pemerintah adalah reses ya. Mhm. Jadi setiap reses kami ini akan kami paripurnakan nantinya. Karena kami adalah di Sumatera Utara, yang hadir di saat paripurna itu adalah dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara dengan masing-masing daerah pemilihannya. Mhm. Tentunya misalnya saya di Medan, aspirasi yang disampaikan itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nanti daerah pemilihan dari Simalungun yang disampaikan itu ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Mhm. Jadi semua aspirasi yang disampaikan ini akan kami paripurnakan, Mbak. Oke. Ya, paripurna itu merupakan satu amanah tertinggi yang harus disikapi oleh masing-masing pemerintah ya. Mhm. Karena kami ini Provinsi Sumatera Utara, ya setidaknya Pak Gubernur harus menyikapi terhadap aspirasi yang kami sampaikan, baik itu melalui aspirasi tertulis kami, melalui pokok-pokok pikiran. Mhm. Nanti setelah paripurna kan ada pokok pikiran, Mbak. Oke. Jadi itu pokok pikiran itu tertulis. Mhm. Mhm. Yang tertulis inilah harus disikapi Oke. dalam bentuk program-program Mhm. pemerintah yang terkait dengan hal-hal yang dihadapi masyarakat Mhm. secara umum. Mhm. Jadi terkait dengan pertanyaan Mbak tadi apa saja ya, pada saat reses saya melaksanakannya 11 titik. 11 titik, Artinya ya oke. 11 kali pertemuan. Mhm. Mhm. Dari 11 kali pertemuan itu dapat kami rangkum bahwa Yang paling banyak yang apa ini? paling banyak disampaikan adalah mengenai kesejahteraan sosial masyarakat prasejahtera. Oh, oke. Iya, jadi di mana kalau kita ketahui yang dikatakan kesejahteraan sosial yang saat ini diberikan oleh pemerintah itu yang utamanya adalah BPJS, PKH, Mhm. Mhm. dan bantuan langsung. Oke. Ya, Mhm. ini yang jadi masalah. Terakhir kan dilakukan survei. Oke. Survei ini kan untuk melihat kembali masyarakat mana yang memerlukan subsidi pemerintah dan mana yang tidak. Mhm. Yang terakhir dilakukan surveinya Desember 2023. Yang seharusnya di awal Januari itu masyarakat yang seharusnya mendapatkan, yang dikategorikan prasejahtera itu harus sudah dapat. Mhm. Kami Mhm. kan resesnya itu di Maret. Mhm. Iya benar, di Ya, Maret. sampai dengan Maret hanya sebahagian saja yang baru mendapatkan subsidi dari pemerintah, Mhm. terutama itu di PKH, PKH-nya. oke. Iya, dari 11 kecamatan hanya baru Kecamatan Medan Amplas yang cair, Pak. Oh. Ya, yang lainnya belum mendapat himbauan dari pemerintah melalui pendamping untuk menerima PKH tersebut. Ini memang perlu perhatian dari pemerintah. Mhm. Ya kalau memang dapat ya diberikanlah tepat waktu. Nah ini Pe- sebenarnya kalau menurut Ibu kenapa ini telat? Ya, artinya begini Mbak, ketelatan itu sebenarnya pengawasan kontrol yang kurang. Oke. Ya, Yang kurang apapun ya? namanya subsidi pemerintah itu harus diawasi, harus Mhm. dikontrol. Mhm. Perencanaan bagus tapi di lapangan tidak bagus itu kan sama Benar. saja, ya. Jadi memang kalau saya lihat dari tahun-tahun kontrol, Itu pengawasan kurang, sangat kurang ya? pelaksanaannya itu ya sangat minim sekali. Mhm. Sehingga masyarakat tuh sangat merasakan. Misalnya di dalam daftar terdaftar si A Mhm. mendapat kartu, ya. Tapi pada saat kartu itu ditukar tidak ada dananya, Pak. Nah itu dia Ah, nih. itu. Jadi ini di 11 titik yang saya Mengeluhkan itu kunjungi, rata-rata ya Bu? semua rata-rata mengeluhkan seperti itu, Mhm. ya. Tapi banyak juga yang kadang tidak tepat sasaran Bu. Ya, jadi yang tidak tepat sasaran itu, karena ada resosek ya, registrasi sosial ekonomi yang terakhir, Mhm. yang surveinya itu Desember 2022, itu kan pemerintah melihat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masa lalu. Mhm. Mhm. Karena terakhir survei 2015 sampai dengan 2015 sampai dengan 2022 itu kan sudah 7 tahun. Iya. Jadi diadakan pembaharuan survei, Mhm. diharapkan survei inilah benar-benar Benar. terlaksana dengan baik.
Setuju, setuju. Ya, Harus benar-benar disurvei benar-benar iya gitu ya. benar-benar, Jangan iya, ada permainan mentang-mentang mungkin satu keluarganya Kepling iya. dapat semua gitu. Sebetulnya itu memang stigma di masyarakat. Tapi Oke. kalau di dalam pelaksanaan itu Kepling, lurah dan camat itu memang terlepas dari situ sesungguhnya, Mbak. Oke. Karena ada survei ini independen, tapi karena udah merupakan stigma, jadi ini sepertinya memang Banyak masyarakat yang berpikir iya seperti itu berpikir kan, Bu, seperti itu. heeh. Wah ini Pak Pak Pasti Ibu Camat. mendapatkan protes yang seperti itu Oh kan? iya, tapi saya memang meluruskan kepada Oh, masyarakat, dilurusin, heeh. heeh, kita bilang ini kan memang dari kementerian, Mhm, mhm. Kementerian Sosial. Mhm, mhm. Jadi dari Kementerian Sosial ditunjuk di setiap daerah adanya survei. Yang menyurvei itu adalah independen. Mhm. Ya, memang pelaksanaan surveinya itulah kurang pengawasan dan kontrol. Jadi semua hal-hal yang tidak tepat itu kena kurang pengawasan, Mbak. Kurang pengawasan aja Ya, sebenarnya ya? sebenarnya, Oke. Mbak. Ya. Gimana sambutan masyarakat kemarin, Bu, terkait anggota dewan pada melakukan reses termasuk daerah pilihan Ibu? Ya, Sambutan masyarakat kemarin? masyarakat sih senang ya, Mbak, merasa Mhm, dihargai mhm. dan merasa punya wakil. Oh, Ya, oke. karena kami datang mewakilin pemerintah Mhm, dan mereka menunjuk kita sebagai wakil mereka. mhm, Kita datang ke daerah, ke konstituen kita, artinya mereka itu, wah, wakil saya datang. Saya harus menyampaikan apa yang saya rasakan. mhm. Jadi mereka itu rata-rata senang. Sangat senang Iya, ya, Ibu, sangat ya. senang. Iya. Karena mereka istilahnya punya punya backing nih, Iya, bisa menyampaikan suara mereka ke iya, atas gitu ya, iya. Ibu, ya. Oke. Baik pendengar Kardopa jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi talkshow spesial Duduk Bareng Parlemen. Pastikan tetap aja station terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Yeah. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi spesial talkshow Duduk Bareng Parlemen. Kita masih live dari gedung DPRD dari ruang kerja Fraksi Demokrat ya. Masih bersama Ibu Melizar. Tadi kita bahas tentang apa yang paling banyak dikeluhkan masyarakat dari hasil reses tadi ya. Iya, Mbak, Salah baik. satunya tadi soal bantuan Bantuan sosial. Mungkin ada lagi Bu, apalagi nih Ya, tambahannya yang paling banyak juga nih? iya, Mbak. Jadi reses ini kan dalam setahunnya itu kita lakukan 3 kali. 3 kali. Di tahun 2023 ini dimulai dengan pertama kali yaitu 2 sampai 12 Maret, Mhm. ya. Eee, ada hal memang yang berkali-kali sudah kita paripurnakan dan sudah kita sampaikan. Salah satunya adalah masalah tanah wakaf kuburan, ya. Hmm. Kita tahu bahwa di beberapa, wilayah Kota Medan dari 21 kecamatan yang selalu saya kunjungi itu adalah 11 kecamatan. 11. Iya, dari 11 kecamatan tuh ada 4 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Medan Dene dan Medan Perjuangan, Mhm. itu mengeluhkan kurangnya tanah sudah tidak ada lagi tempat kuburan muslim. Oke. Ya, jadi artinya di sini kan memerlukan suatu tanah yang diwakafkan. Mhm, mhm. Ya, ini kami mohon kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena ini merupakan suatu tanggung jawab sosial dari pemerintah. Kami minta untuk ditanggapi dengan serius. Ya. Seperti Ibu bilang tadi, ini udah bolak-balik, berarti tanggapannya belum serius di sini ya? Belum. Oke. Setiap kita reses kita selalu masukkan ke Mhm. dalam hasil reses Reses. kita Mhm, paripurnakan. mhm. Ya, dan kita selalu juga kalau ada RDP dengan dinas sosial kita Mhm. sampaikan, ya. Karena tanah wakaf ini memang merupakan suatu hal yang sosial banget, Mbak. Iya sih, seperti Ibu Iya, bahas tadi, dia meninggalnya di mana, dia iya, harus dikebumikan di mana iya, gitu daerah. iya. Ini ada salah satu kejadian Heeh, meninggalnya di Kecamatan Medan Dene terpaksa dibawa ke Tanjung Merawah. Tanjung Merawah. Iya, Kan jauh karena di banget situ nih yang jalannya. iya, karena di situ yang masih bisa dikebumikan. Oke. Jadi untuk ini kami mohon keseriusan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara Mhm. untuk menyediakan tanah wakaf ya yang sifatnya pinjam ataupun sifatnya penggunaan hak guna itu tergantung dari mekanisme yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oke, Cuman harapan kami ini mohon ditanggapi dengan serius. dengan Iya. serius, bolak-balik udah diajuin kayaknya belum serius nih di Belum sini. serius, ya. Yang kedua di sektor pendidikan, Pendidikan, iya, mhm. dari 21 kecamatan, Kecamatan Medan Deli tidak ada SMA-nya, Mbak. Medan Medan Deli. Deli, Oke. ya. SMA Medan tidak ada? tidak ada SMA, SMA negeri, Mbak.
itu tidak ada, Tidak ada. tidak ada. Oke. Sementara masyarakat membutuhkan SMA negeri karena walaupun Kebantu Bu kalau negeri. kebantu Swasta kan Mbak, cukup iya mahal. mahal, Bener. ya kan Mbak, ini sangat membantu, pemerintah sangat membantu masyarakat jika di Medan Deli itu didirikan suatu SMA. Berkali-kali juga kita memohon kiranya mohon arahan Mhm. bagaimana supaya adanya lahan, walaupun tidak di Medan Deli, tepatnya di Medan Deli, tapi di sekitaran. Sekitarnya. Iya, itu selalu dikeluhkan dan ini merupakan keluhan yang berulang juga disampaikan oleh masyarakat dan kita juga menyampaikannya kepada pemerintah Mhm. Provinsi Sumatera Utara. Berarti ini adik-adik yang sekolah SMA negeri harus keluar dari Keluar situ Bu? dari kecamatan Dari itu Mbak, kecamatan iya, nyarinya, heeh. iya. Cukup jauh. Ataupun Mhm. sekolah di swasta, Iya, iya, kalau memang dia punya mampu, dia iya, mampu orang tuanya, iya, swasta lah. ke swasta. Sementara kita ketahui bahwa Medan Deli itu sebagian ya masyarakat hidup dari mencari makan di pabrik, Medan ya, Deli ya. ataupun nelayan, Mhm. ya Mbak. Mhm. Karena di sana kan wilayah pabrik itu Medan Pabrik Mabar ya Mbak ya. Itu jadi kita ketahui bahwa 40%-nya memang prasejahtera. Prasejahtera ini kan harus juga diperhatikan oleh pemerintah, baik dari sektor pendidikan, kesejahteraan sosialnya, ataupun memang keamanannya. Dari bidang pendidikan memang SMA itulah yang tidak ada di Medan Deli. SMA negeri tadi. SMA negeri. Mhm. Kalau swasta ada. Swasta ada. Ada. Oke. Iya. Nah, ada tambahan lagi Bu keluhan yang ditampung kemarin? Kalau yang lainnya masalah BPJS Mbak. Masih Iya, ya. masih terkait dengan BPJS, Heeh. punya kartu tidak bisa Tidak digunakan. bisa digunakan. Iya, yang tadinya dapat sekarang tidak dapat. Saya udah jelaskan bahwa dengan adanya Resosek kemarin itu mungkin kesejahteraan masyarakatnya berubah. Dari yang awalnya prasejahtera mungkin naik jadi menengah dalam hasil survei tersebut. Jadi kalau itu ya normatif. Ya, apalagi sekarang ada bantuan berobat gratis dengan adanya KTP elektronik Medan itu sebetulnya bagi kami yang ada di wilayah Medan sangat membantu Sangat juga, Mbak. membantu. Iya. Heeh. Cuman modal KTP aja Modal katanya KTP ya. saja. Heeh. Tapi di sana sini juga ada masalah. Masih ada Iya, ini mohon masalah. perhatian juga dari Bapak Wali Kota Medan karena banyak keluhan juga berobat dengan menggunakan KTP. Ya. Tapi kalau nyinggung ini lama nanti kita Bu. Ya. Karena masih banyak juga yang protes soal yang pakai BPJS berobat selalu agak di belakang-belakangkan. Ya, itu Mbak. Padahal kadang kita bayar BPJS. Sebetulnya bayar subsidi silang ya Mbak ya. Tapi Cuma udah ya, lihat aja di BPJS, udah nanti aja deh. ya, pelayanannya ini perlu pengawasan juga. Benar. Ya, apapun namanya satu kebijakan itu dari awal saya katakan suatu kebijakan pemerintah kontrol itu yang perlu. Kontrol, Pengawasan yang pengawasan rutin itu penting. yang perlu. Ya. Mungkin seperti Ibu bilang tadi, ini di atas mungkin udah aman nih. Aman. Ke bawahnya karena kurang pengawasan, ya udah jadinya berantakan nih. Ya gitu Mbak. Gitulah, Bu. Ya. Kita mohon nih supaya aparat pemerintahnya mendengar dan dilakukan pengawasan sampai dengan ke masyarakat level bawah. Untuk infrastruktur jalan gimana? Ya. Banyak keluhan nggak dari masyarakat? Karena ini kayaknya masalahnya nggak kelar-kelar juga ini. Salah satunya. Yang paling utama sih sebetulnya itu. Tapi itu memang tidak kita singgung karena apa? Yang tadi ya di awal belum kita singgung karena ini agak panjang ceritanya. Pasti panjang. Pasti panjang. Karena infrastruktur berapa kemarin dana yang MM itu? Dana MM itu 2,7 M Mbak. Itu untuk 33 kabupaten kota. Kita udah melihat sebagian udah terlaksana, tapi belum selesai. Belum selesai. Ya, kita harapkan memang dengan dana yang sebesar itu ini betul-betul selesai sesuai target yang multi years ya Mbak ya. Ya, multi years. 2022 itu kalau tidak salah harus selesainya 30%. Iya, seharusnya Ya. kemarin. Sekarang udah masuk 2023. Ini targetnya 40% ya. Jadi dari mulai awal kita minta pengawasan yang melekat. Ini kan dimulai dengan Januari, Februari, Maret, udah satu kuartal. Bagaimana peninjauan dalam satu kuartal ini karena masyarakat sangat mengharapkan Pak. Benar. Ya. Kalau kita lihat fisik jalan sekarang itu
katakanlah yang dikelola oleh provinsi itu jalan yang menghubungkan antar daerah. Mm-mm. Ya, misalnya dari Medan ke Deli Serdang atau tebing ke Simalungun. Ya. Kalau kita lihat sekarang juga kami baru nih, Mbak, baru pulang juga semalam dari Siantar ya, karena kami Hmm. ada kunjungan kerja ke Siantar. Sekalian juga nih lihat nih jalan gimana nih. Selain lihat pelaksanaan ini udah maksimal atau belum? Heeh. Ya, sana sini masih ada yang Hmm. belum Mhm. terselesaikan. Jadi kami berharap juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerja itu sesuai dengan target. Ya. Ya. 2,7 T tadi. Iya, Mbak. Triliun. Triliun untuk 33 kabupaten kota. Medan Bukan dapat. M lagi. Iya, Tapi ya kita harapkan ini dipergunakan dengan iya, sebaik-baiknya. Dikontrol tadi seperti Ibu iya. bilang, pengawasan. Pengawasan yang perlu. Yang Ya, perlu. apapun namanya, kalau di awal aja diawasi, ya pasti 10% yang baik. Hmm. 90%-nya bagaimana? Mm, 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 mm. Ya, makanya pengawasan itu juga harus rutinitas. Ya, Sebulan sekali atau ya setiap minggu lihat bagaimana. termasuk ini juga kan Bu, kan ini soal jalan untuk materinya. Iya, Kalau nggak besteknya, diawasin, betul, takutnya kualitas kualitas aspalnya. Ada namanya aspal India, ada aspal Jepang nggak yang nggak ngerti tahu deh si gitu ya. aspal. Ya setidaknya digunakan aspal sesuai dengan Bener. anggaran Soal yang anggaran. sudah dianggarkan. Jangan terakhir anggaran kita habis-habis itu baru dibahas, Ya, udah rusak lagi. ya, itu satu, Mbak. Heeh. Yang kedua, perbatasan antara wilayah Deli Serdang dan Medan. Oh, Dan Medang lah kita Medan Deli katakan Serdang. ya. Karena saya dapil Medan itu selalu penyebab banjir. Karena di hulunya bagus, di hilirnya tidak. Ada yang di hulunya Medan dan ada di hilirnya Deli Serdang. Jadi masing-masing ini mempertahankan wilayahnya. Oh, Ya. Jadi kalau sudah mempertahankan wilayahnya, udah susah ini nih, Bu. stop di tengah. Iya. Airnya itu tumpah ke rumah warga. Iya. Ya. Seperti di Sekera Hulu 1 di Medan Perjuangan. Itu ada perbatasan antara Medan dengan Deli Deli Serdang. Serdang. Dan kebetulan perbatasan itu pajak. Hmm. Jadi kalau udah tidak lancar, Mbak, ini air pajak ini masuk ke rumah-rumah warga. Ini luar biasa. Berapa kali kita selidiki ternyata memang Deli Serdang meninggikan batas wilayahnya supaya tidak masuk ke wilayah Deli Serdang. Ya, Oke. ini saling perlu, benteng-bentengan ya, nih. jadi perlu dikerjasamakan, Ya. cari ini. jalan tengah, cari jalan keluarnya supaya masyarakat tidak merasakan dampak dari tidak ada kerjasama yang baik. Oke, Iya, ini kita sudah tampung nih aspirasi masyarakat dari reses tadi. Iya, Nah, Mbak. pertanyaan sekarang kita ke reses lagi nih, Bu. Iya, Bagaimana gimana? tindak lanjut hasil reses itu sendiri? Iya, Dari temuan-temuan yang sudah Ibu dapatkan di lapangan dari reses tadi. iya. Kami berharap hasil reses ini disikapi dengan maksimal. Ya, tanggal 29 ini, 29 Maret, kita mengadakan paripurna hasil reses. Oke. Ya. Jadi paripurna hasil reses ini adalah semua masukan aspirasi dari masyarakat di 33 kabupaten kota akan diparipurnakan. Yang diundangnya itu adalah pemerintah dari 33 kabupaten kota. Ya. Jadi setelah kita paripurnakan, kita harus tindak lanjuti, Mbak. Kita akan masukkan juga tertulis dengan bentuk pokok-pokok pikiran. Ya, di situ nanti kita akan nilai, misalnya kita temukan tadi adanya dampak dari tidak lancarnya hulu dan hilir air ya, sehingga masuk ke rumah ya, ke rumah Antara warga. perbatasan tadi ya. Perbatasan kita nanti minta supaya ditinjau, dan ini menjadikan satu program pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang mana program ini nanti harus dianggarkan di anggaran tahun P 2023 ataupun di rancangan awal anggaran di tahun 2024. Oke. Tapi ini harus disikapi dan harus ditindaklanjuti. Harus ditindaklanjuti. Dan tindak lanjutnya juga kalau bisa harus Kami awasi, cepat, Mbak. ya. Ya, cepat dan kami awasi. Bener. Ya kan Tapi ini begitu. balik lagi, mungkin Ibu bisa jelaskan ke kita ini, ke pendengar Kardopa juga, tentang prosesnya ini bagaimana dari reses, terus ini tanggal 29 nanti paripurna. Nah, ini bagaimana anggota dewan mengumpulkan semuanya atau gimana? Ini prosesnya gimana Ya, menurut Ibu? jadi begini, Mbak.
hasil reses itu ditulis, Mhm. dibacakan. Mhm. Misalnya hasil aspirasi dari Medan, yang bacakan itu tentunya DPR yang daerah pemilihan Medan. Oke. Dibacakan, didengar oleh semua yang berkepentingan dari kabupaten kota. Mhm. Ya, kita tetap mengundang semua wali kota, bupati, dan termasuk pihak-pihak yang Terkait lah ya. OPD Mhm. yang di Provinsi Sumatera Utara itu hadir semua. Gubernur juga hadir, Harus dong. harus Heeh. hadir, ya. Dan selain gubernur ada dari forum komunikasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Mhm. itu yang terdiri dari ada Polda, ada Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, ya, Mhm. itu semua hadir dan pada mendengar. Setidaknya ya Polda juga ikut mengawasi, Hmm. kan begitu. Benar-benar. Ya, ini kan merupakan aspirasi, adanya kerjasama dan turut mengawasi. Mhm. Sampai di mana? Kalaulah itu nanti menjadi satu kebijakan dan dikerjakan menjadi satu program, diawasi program ini. Benar. Ya, itu Jangan Mbak. dibiarin Jangan program. dibiarin, iya. Jadi Dibiarin aja kami, sama aja bohong. ya, kita kan hanya menyampaikan aspirasi untuk dibuat dalam satu program dan ditindaklanjuti. Mhm. Kita juga mengawasi, Mbak. DPRD ikut mengawasi dong DPR, pastinya. karena fungsi kami juga fungsi pengawasan. Pengawasan. Jadi kami reses ini sebetulnya dalam rangka melaksanakan fungsi kami. Fungsi kami itu ada fungsi pengawasan, penganggaran, dan fungsi pembuatan peraturan daerah, ya Mhm. Mbak ya. Mhm. Jadi dari hasil ini semua akan menjadi satu program. Ini merupakan fungsi kami yaitu di bidang pengawasan. Masyarakat juga ikut mengawasin, ya. Mhm. Kalau nanti itu menjadi suatu perda, artinya kami sedang melaksanakan fungsi kami di bidang legislasi, ya. Seperti masalah disabilitas, Mbak. Mhm. Ya, ini kan Disabilitas. sekarang sedang DPRD Provinsi Sumatera Utara sedang membuat satu peraturan daerah yang terkait dengan disabilitas. Ya, jadi hak-hak disabilitas itu harus ditanggung oleh pemerintah. Oke. Kalau kita lihat sekarang ini, ya SLB aja sedikit, Mhm. Benar. ya. Sementara itu kan bidang pendidikan yang harus tanggung jawab oleh pemerintah. Karena kami rasa juga disampaikan, ada seorang ibu-ibu menangis, datang ke saya di Medan Amplas, Medan. datang, nangis, ya kenapa Bu, kok tiba-tiba datang nangis, anak saya Sesama nggak, wanita ngomong. iya, anak saya Bu nggak bisa diterima di SLB, kenapa? Alasannya gurunya nggak cukup, Oh. ruangannya nggak cukup. Ini kita kan miris. Jumlah disabilitas di Provinsi Sumatera Utara itu hanya 22.000 saja, lebih kurang. Mhm. 22.400 sekian, ya. Mhm. Katakanlah 30% yang memerlukan pendidikan, ya. Masa 30% tidak tertampung di SLB? Ini kan kita sangat miris mendengarnya. Jadi alasan sekolah kenapa tidak bisa menerima anaknya karena gurunya kurang Kurangnya dan nggak ada. ruangannya kurang juga. Ya, jadi pada kesempatan ini memang kami reses itu bukan sembarang reses, kami reses itu melaksanakan 3 fungsi kami itu, Mbak. 3 fungsi tadi Iya, DPRD ya. iya. Tapi kan mungkin kadang ada kendala nih Bu, masyarakat yang nggak sabar. Entah apa nih kerja DPRD, percuma reses nggak ada hasilnya. Itu sebetulnya sebetulnya itu memang udah terkooptasi dari sananya, Mbak. Percuma nyampein ini, nyampein itu gitu. Iya. Mana nih? Tapi insya Allah kalau kita ya mudah-mudahan Heeh. mudah-mudahan kita akan follow up sampai dengan itu berhasil. Sampai itu berhasil Iya, ya. Soalnya iya. kan kadang pemerintah kita suka ini sih Bu ya, taulah mungkin ya. Ah udah ini nanti aja lah, ini nanti aja lah. Kalau hal-hal resesnya harus diprioritaskan. Harus Ya, karena diprioritaskan. ini penyampaian langsung aspirasi dari konstituen kami. Mhm. Kalau kami tidak disikapin begitu, kemana lagi kami mau reses? Pasti kami Takutnya dibilang, masyarakat juga udah nggak ya percaya iya, gitu kan. pasti kita nggak diterima lagi. Mhm, mhm. Ibu ini dulu datang Ditandai Bu. janjinya, saya tandai ini Bu. Jadi kami juga sulit. Ya kan kami mau kemana lagi? Sementara dapil kami Heeh. itu hanya 11 kecamatan. Dari 11 kecamatan ini dihitung-hitung cuma 78 kelurahan. Kalau Mhm. lingkungannya lebih kurang 1.000 lingkungan.
Ya seperti saya 3 periode tentunya kan semua udah saya jalani. Kalau ini tidak bisa, bukan kita yang salah, kita sudah nyampaikan, kita sudah awasi. Ya dengan ini kami minta kepada, eee, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, setidaknya apa yang diaspirasikan dalam bentuk reses itu harus diutamakan menjadi satu program kerja provinsi-provinsi, Sumatera Utara. Cuman kan Iya kita ingatkin lagi ke masyarakat semua ada prosesnya. iya, Mungkin butuh waktu nih, tapi janganlah lama-lama gitu, Bu. betul, harus segera. Oke, harus segera. Kalaupun ditolak harus segera kasih Heeh, tahu Mbak kalau alasannya itu apa. kalaupun ditolak alasannya apa? Apa? Kalaupun Iya, bilang nanti-nanti, kejar terus gitu. ya itulah Mbak, iya. Baiklah, pendengar Kardopa jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa untuk stay tune terus di 99,4 FM. Live streaming kita di www.kardopafm.co.id atau live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Yeah. Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi duduk bareng parlemen. Kita masih live dari gedung DPRD Sumatera Utara, tentunya live dari ruang kerja Praksi Demokrat, dan masih bersama Ibu Melizar. Kita masih ngebahas tentang topik bagaimana anggota DPRD Sumatera Utara merespon aspirasi rakyat saat reses ya. Tapi ini kan besok ya, berarti tanggal 29 ya Bu ya, 29, iya. akan dibawa ke paripurna hasil Paripurna. reses tadi. Tapi satu pertanyaan nih Bu sebelum lanjut nih. Ada nggak Ibu mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait bahan-bahan pokok sekarang ini kan mau menjelang Lebaran, pasti pada Ya mahal-mahal, pada Mbak, naik ya. gitu. Jadi kalau Keluhan itu ibu-ibu nih Mas. iya, karena pada umumnya kalau kita reses itu yang hadir adalah ibu-ibu. Tentunya apa yang dirasakan mereka akan disampaikan. Salah satu ya termasuk yang Mbak tanyakan, bahwa saat ini dari mulai beberapa waktu yang lalu, 6 bulan mungkin ya Mbak ya, sampai sekarang itu bahwa tendensi harga-harga bahan pokok di pasar itu menaik. Ya. Terakhir itu beras yang naik. Ya beras bener. Beras naik ya. Kalau awalnya itu yang 5 kiloan itu satu karungnya bisa 55.000, sekarang udah 62 ya. Jadi itu ada kenaikan yang signifikan dan diikuti dengan 9 bahan pokok yang lain ya. Termasuk sayur-sayuran juga ikut naik ya. Jadi ini kami minta kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara supaya tidak menuju kepada inflasi yang terus-menerus. Ini kita minta dilakukan operasi pasar ya, dengan menyediakan pasar murah Bener. di berbagai lokasi ya. Kalau di Kota Medan ini ya setidaknya ada di kelurahan. Diadakan pasar murah ya supaya operasi pasar itu terasa bagi masyarakat. Ya, jadi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya bisa dibeli di pasar murah tersebut. Sedikit terbantu lah ya. Ya, terbantu Mbak. Iya. Kan pasti kalau pasar murah itu harganya agak di bawah yang dari biasanya ya Biasa, Bu ya. ya karena diambil itu secara massal dan itu memang ada subsidi dari pemerintah. Benar. Jadi Bulog bertanggung jawab terhadap hal ini. Ya kami minta memang menjelang ini kan baru 6 hari. 6 hari ya, ada 24 hari lagi menjelang Lebaran ini ya dilakukan operasi pasar yang secara rutin. Jangan sampai Lebaran saja Mbak. Seharusnya benar. Setiap saat dan berperiodik itu dilakukan operasi pasar supaya terjaga stabilitasi harga yang ada di pasar, terutama untuk 9 bahan pokok. Oke. Ya. Ini termasuk Ibu bilang tadi sayur mayur, terus kayak cabai, bawang dan lainnya. Ini kan mungkin terkait masalah infrastruktur juga. Ya, Kalau infrastruktur kita jalannya lancar aman, berarti kan kayaknya turun ke bawah cepet gitu ya Bu ya. ya, Harga juga bisa agak nggak terlalu mahal-mahal kali gitu. ya. Jadi ada berapa sebetulnya kondisi yang menyebabkan. Pertama, curah hujan yang tinggi itu bisa mengganggu terhadap hasil panen. Yang kedua memang kebutuhan tidak sesuai dengan jangka waktu panen. Jadi di situ ada butuh banyak, di situ barangnya kurang. Supply dan demand itu berlaku. Jadi kalau terlalu banyak demand daripada supply itu tentunya harga naik.
Itu adalah formulasi pasar yang biasa sering terjadi. Mhm. Untuk inilah perlu peran pemerintah untuk menjaga ketersediaan stok itu Benar. secara kontinuitas ya. Jadi tidak adanya kesenjangan, tidak adanya di situ saat butuh stoknya nggak ada, di Mhm. situ permintaannya saat itu permintaannya tinggi, barangnya nggak ada. Ini penyebab naiknya harga dari satu produk. Mhm. Jadi formulasi demand dan supply itu harus dijaga oleh pemerintah. Harus dijaga, Iya, benar. Terkait harga-harga bahan pokok harga nih. bahan Ini pasti pokok. keluhan ibu-ibu banget nih. Ya, Mbak, itu. Nah, dari hasil reses ini, bagaimana ini hubungan antara Ibu dengan partai nih? Kan Ibu dari Partai Demokrat. Demokrat, Ini iya, kan istilahnya yang atas-atas juga harus tahu nih. iya, Tahu kalau anggota dewannya pada kerja. iya. Baik, Mbak. Jadi kami di Partai Demokrat memang setiap saat adanya Hmm. reporting itu memang setiap periodik. Oke. Terkhusus untuk reporting yang sifatnya itu reses itu harus dilakukan on time, artinya setelah reses kita harus melakukan. Mhm. Jadi melalui praksi kami mengumpulkan hasil-hasil aspirasi masyarakat di daerah masing-masing itu dikumpulkan dan akan kami teruskan ke partai. Mhm. Nanti setelah di partai kami akan rapat untuk mengambil satu kebijakan bagaimana adanya komunikasi politik ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mhm. Ya. Jadi tetap ada laporan. Tetap harus ada Ya, itu laporan. merupakan Itu reward penting loh. kami sebagai seorang anggota partai Heeh. karena kami hanya perpanjangan tangan partai. Oke, Ya, balik lagi nih semua tergantung dari ketua partai nih. partai, iya, Karena soalnya bagaimana? kan dibawa nama partai pastinya. Iya, Ya kan? Oke. tapi kita meyakini bahwa ketua partai kita akan melakukan komunikasi politik yang baik ke Mhm. pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oke. Iya, Ibu tadi 3 periode ya sekarang ya? iya, Ada rencana maju ke depan 4 periode? insya Allah ada Mbak, karena masih dipercaya partai untuk nanti Oh, ikut oke. bertarung di 14 Februari 2024, insya 24, Allah. insya Allah. Iya, Mbak. Oke. Tapi selama melakukan reses ada kendala yang dihadapi nggak nih, Bu? Eh, nggak ada Mbak. Aman lancar Aman, ya? lancar Heeh. ya. Ya kita hanya penyerapan aspirasi, tentunya mereka itu dengan kehadiran kita, mereka masyarakat merasa Mhm. bahwa adanya perwakilan mereka yang duduk di DPRD Provinsi Sumatera Ada Utara. perpanjang tangan ya, Ada Bu? perpanjangan tangan Oke. dari masyarakat, Mhm. ya. Mhm. Masyarakat ke inilah Ke ke pemerintah, ah, dari anggota dewan inilah ya yang akan ya, menyampaikan nanti ke pusat atau ke atasan lah atau atasan. gimana gitu Iya ya. betul Mbak, ya. Oke. Nih selama bulan puasa ini mungkin kegiatan Ibu apa aja nih kalau boleh tahu nih? Ini Tet- kan Ya, puasa nih, ya tetap betul Mbak. jalan terus kemana-mana atau gimana? Tetap Mbak, Ada kami kan kegiatan? ada schedule dari DPRD Provinsi Sumatera Mhm. Utara, artinya walaupun puasa itu kegiatan harus Mhm. dilaksanakan Mhm. ya, baik itu kegiatan di kantor ataupun di luar kantor yang harus Mhm. meninjau lapangan. Ya, Mhm. kalau secara pribadi kami sebagai anggota DPR turun ke lapangan itu kan suatu kewajiban. Mhm. Tetap aja sih Mbak, jumpa 10 orang, 20 orang itu kan namanya kita melayani masyarakat. Mhm. Mhm. Jadi secara pribadi saya tidak stagnan, kita tetap jalan rutinitasnya seperti tidak di bulan puasa, seperti Oke. hari-hari biasa. Belum lagi besok paripurna ya, Mbak, ya? Paripurna Tanggal besok, Mbak. 29. Iya, Oke, diharapkan heeh. datang semua nih. Ya, harus datang, Mbak. Harus datang. Karena ini bawa aspirasi dari masyarakat. Oke, Ibu kita sudah mau habis nih waktunya. Mungkin ada yang pengen disampaikan buat pendengar Kardopa kita terkait ini reses. Mungkin ada yang pengen disampaikan ke masyarakat. Mungkin mungkin sedikit bersabar. Ini Ya, lagi proses atau gimana. ya, Sekaligus juga di bulan puasa ini mungkin ada yang pengen Ibu ya. sampaikan. Silakan. Ini kamera. Baik, Mbak Desi ya dan para pendengar yang kami banggakan bahwa hasil reses ini akan kami teruskan kepada pemerintah dengan beberapa proses. Kami harap masyarakat bersabar dan yakinkan bahwa masyarakat mempunyai perwakilan di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kalau medannya dari Partai Demokratnya adalah saya, Ajah Melijar Latif, SMM dari Partai Demokrat. Yakinkan apa yang sudah disampaikan itu akan kami jalankan. Ya, perlu bersabar dan pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat berpuasa dan
selamat menyambut Hari Raya Lebaran di tahun 2023 ini. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan penuh berkah. Gitu aja, Mbak. Amin. Iya, Semoga sehat ya, Bu ya. sehat ya. Kita juga kan sudah mulai keluar nih dari kondisi yang kemarin ya. Iya, Sedikit semangat kita, euforianya kayaknya agak kuat nih tahun ini. iya, Yang heeh. puasa, yang mau lebaran gitu Ya, ya. tapi kita tetap harus menjaga protokol Benar, kesehatan, benar. terutama kalau ada pertemuan di dalam ruangan tertutup. Iya, benar. Ya, harus menggunakan masker supaya insya Allah ke depan virus ini akan hilang. Hilang lah Bu, udah capek Iya, kan. iya, Asik virus-virus aja iya. gitu ya kan. Capek ya Mbak ya, Capek, hampir 3 tahun ya. Masyarakat juga kayaknya udah mulai lelah. Udah ya. Baik Ibu, terima kasih waktunya sudah ngobrol bersama kita untuk Iya, hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan juga masyarakat lebih paham ya Bu. iya, Kalau ini kan butuh proses. Apa betul. yang sudah disampaikan lewat reses sama anggota dewan, ini akan diproses. Besok akan dilakukan paripurna Paripurna. Ibu dari hasil reses tadi ya. Iya, Nanti dari paripurna ini akan kemana ini? akan menjadi program Provinsi Sumatera Oke, Utara. aha. Iya, insya Allah. Insya Allah. Ya, jadi program itu nanti akan menjadi program baik itu proyek ataupun program pendanaan. Iya. Yang pasti itu akan Ditindaklanjuti. ditindaklanjuti. Oke, cuman Iya, butuh proses itu proses, aja. iya. Ibu terima kasih waktunya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita berkah berbuka nanti Ibu ya. Amin. Amin. Ya. Buat pendengar Kardopa juga terima kasih kebersamaannya sudah live bersama kita di Facebook kita Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita akhiri kebersamaan kita untuk program Duduk Bareng Parlemen sore hari ini. Saya Desi pamit, Ibu juga harus pamit ya. Selamat sore, tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.